warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Anissa Lutfa. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam dari kelas CODII Tarbiyat Buddha. Sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, apa rencana yang akan kamu tempuh jika kamu mengurus atau memimpin sebuah sekolah atau yayasan? Jika saya memiliki sekolah atau mengatur yayasan, perencanaan yang saya akan lakukan yaitu memiliki tenaga pengajar atau guru yang sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Karena pemilihan guru yang sesuai dengan bidangnya amat perlu dilakukan. Pasalnya, pemahaman guru akan materi pelajaran di bidangnya yang ia geluti semakin berpengaruh pada hasil kinerjanya. Jika seorang guru tidak paham akan bidangnya atau tidak menguasai yang ia geluti, itu mungkin berpengaruh pada muridnya. Kenapa? Karena murid pada dasarnya dapat dipahami oleh dari materi yang guru berikan. Karena dari itu, maka penting sekali memiliki guru yang ahli dalam bidangnya. Lalu yang kedua itu sekolah memiliki visi misi yang jelas. Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas bisa diartikan sebagai sekolah memiliki tujuan yang akan dicapai yang jelas dan relevan. Jika sekolah tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, maka sekolah akan tidak mempunyai konsistensi yang tinggi. Visi dan misi ini tidak hanya untuk guru dan kepala sekolah, tapi untuk semua anggota atau warga yang tinggal di sekolah itu, seperti murid dan lain sebagainya. Dengan visi dan misi tersebut, warga sekolah akan lebih mudah membangun sekolah-sekolah yang unggul dan dapat dibanggakan. Tidak hanya visi misi, sekolah juga harus memiliki perwujudan usaha, yaitu misi. Karena jika hanya diutarakan dan tidak diusahakan, maka hasilnya nihil yang akan kita rencanakan atau tercapai hanya di angan-angan. Maka dengan harus sekolah memiliki visi misi yang jelas yang harus direncanakan atau dilakukan. Berlanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kebijakan apa yang akan kamu lakukan jika kamu mengurus atau memimpin sebuah yayasan. Itu yang pertama, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kepala sekolah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemanfaatan teknologi dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran, pengolahan data siswa secara elektronik, atau pemanfaatan platform e-learning. Dengan menggunakan teknologi, kepala sekolah dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas pembelajaran di sekolahnya. Karena pada zaman sekarang kita harus bisa menggunakan teknologi dengan cara yang benar. Kenapa? Karena sekarang merupakan zamannya digital, apa-apa serba digital. Maka oleh itu kita sebagai kepala sekolah atau guru harus mengajarkan murid-murid kita akan perkembangan zaman. Lalu jawaban yang kedua yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang Islami, yang berbau Islami, yang tidak luput dari moral agama. Kenapa? Karena di samping kita harus menggunakan teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman atau untuk tidak tertinggalan zaman, kita juga harus tidak boleh lupa akan melakukan kegiatan-kegiatan yang Islami atau untuk tidak melenceng akan agama. Maka dari itu di sekolah diwajibkan ada kebijakan untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan Islami, seperti diwajibkannya untuk sholat duha setiap harinya, atau dilakukannya seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Nah, itu harus dilakukan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia harus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan Islami atau berbau agama, harus dilandasi dengan agama. Mau setinggi apapun kita tapi tidak dilandasi dengan agama, maka kita akan menjadi orang yang sangat merugikan atau rugi. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara kita untuk pertama yaitu kelas yang bersih dan nyaman. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam manajemen kelas yaitu menciptakan kelas yang bersih dan nyaman. Agar apa? Agar proses pembelajaran lancar dan kondusif dan nyaman. Guru dan siswa bisa bekerja sama untuk menciptakan kelas yang lebih baik, rapi. Misalnya kerja bakti untuk membersihkan kelas, menata kelas yang lebih rapi, mengatur pencahayaan dan sirkulasi udara yang lebih baik di kelas, serta menerapkan aturan untuk tidak membuang sampah atau makan di dalam kelas. Kelas yang bersih dan nyaman tentunya akan dinikmati oleh setiap warga yang tinggal di kelas itu, sehingga belajar akan lebih fokus dan nyaman serta menyenangkan jika kita memiliki kelas
yang rapi dan bersih. Kedua yaitu aturan yang tegas namun tetap santai bagi siswa. Sebagai guru memang keras terhadap, jangan terlalu keras terhadap murid, tapi bukan berarti kita sesantai itu. Siswa harus diberikan peraturan yang tegas supaya apa atau tujuannya apa, supaya saling menghormati antara guru dan para siswa. Selain peraturan, guru juga harus tegas dengan konsekuensi yang diberikan. Kalau siswa melanggar aturan, akan lebih baik bila peraturan dibuat dan disepakati bersama dengan siswa. Hal ini akan membuat guru mudah untuk memanage kelas dengan lebih mudah. Kalau ada yang terlambat, berhenti mengajar sebentar dan diperhatikan siswa yang terlambat. Ajak siswa untuk mengikuti pelajaran dengan baik dan jangan sampai mengganggu pembelajaran selanjutnya. Mungkin hanya itu jawaban-jawaban yang dapat saya berikan. Saya mau kelas atau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.